mengucap syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
Betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom warga kerajaan, selamat pagi dan selamat menikmati kasih Tuhan sepanjang hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan nyata, selalu baru kasih-Nya. Setiap kita bangun pagi, kita menerima sukacita Allah, menerima berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman, mari saya mengajak kita berdoa agar kuasa Roh Tuhan berkarya selalu dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi ini, sepanjang malam Tuhan boleh menjaga kami, melindungi kami, sehingga di pagi ini kami bangun dengan segar. Dan kami percaya di waktu kami tidur, Tuhan memulihkan keadaan kami. Dan setiap pergumulan yang kami hadapi, kami tetap percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Warga kerajaan yang terkasih dalam Tuhan, bahwa seseorang yang mengalami sebuah pergumulan itu memang berat waktu di dalam proses pergumulan itu. Dan sebagian besar orang telah melewati setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan ketika mereka menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus, mereka berkata, bersama dengan Yesus kita bisa. Bahkan ada yang berkata, pergumulan yang kami hadapi sebentar. Dan Musa pun berkata seperti itu, bahwa kesukaan atau kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan di Mazmur 90 ayat 10. Dan sampai menuliskan di ayat 12, dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Artinya bahwa dalam kehidupan ada sebuah proses yang dilewati. Dan sebuah proses atau pergumulan itu sebentar terasa ketika sudah memperoleh kemenangan. Dan pagi ini firman Tuhan akan
menuntun kita dan menjawab setiap pergumulan dan doa-doa yang kita harapkan kepada Tuhan Yesus. Ketika waktunya tiba, maka saya percaya bahwa kasih Tuhan nyata, pergumulan kita hadapi selesai bersama dengan Tuhan. Di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Satu, pergumulan adalah berkat dalam hidup kita seharusnya. Kenapa? Karena pergumulan itu melatih iman kita untuk kita tetap percaya kepada Dia. Bayangkan kalau kita hidup serba ada semuanya. Mungkin kita merasa Tuhan tidak perlu. Tidak perlu ada Tuhan karena semua telah tersedia. Tapi sebuah pergumulan dalam kehidupan menolong kita untuk iman kita bangkit dan kita dapat berkata bahwa Tuhan tolong saya, dan pada waktu pergumulan kita lewati bersama dengan Tuhan ada kemenangan, kita pun dapat bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah betul-betul berjanji menyertai, menolong kita dalam kehidupan sehari lepas sehari. Untuk itu, setiap pergumulan ada baiknya untuk kita belajar, kecuali pergumulan yang terjadi karena dosa-dosa kita. Itu pun harus kita minta ampun di hadapan Tuhan, supaya pergumulan yang kita hadapi kita bisa lewati. Dan kita percaya Tuhan akan mengampuni dan menolong ketika kita mengalami pertobatan. Tapi sebuah pergumulan dalam kehidupan itu baik untuk iman kita dapat bertumbuh bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita jalankan dalam kehidupan betul-betul dapat kita nyatakan dan bersaksi bagi orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu terkasih dan warga kerajaan yang kita hari ini sama-sama dengar dari firman Tuhan. Selain iman yang harus dilatih melalui pergumulan, kita juga harus percaya bahwa Roh Allah bagi yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptiskan, saudara telah menerima Roh Allah dalam hidup saudara. Bahwa Roh Allah menuntun kita, menolong kita dalam setiap proses kehidupan yang kita hadapi. Untuk itu pastikan saudara, Bapak Ibu atau warga kerajaan yang terkasih, pastikan bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan, selalu bersama dengan Roh Allah, dan Roh Kudus itu betul-betul kita biarkan Dia berkarya dalam hidup kita, menuntun kita dalam kebenaran yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu terjadi sesuai dengan rencananya. Dan pastikan kita selalu punya hubungan, relationship dengan Tuhan, dengan karya-karya Roh yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga setiap pergumulan yang kita hadapi, kita diberikan kekuatan oleh Roh Tuhan untuk menghadapinya. Dan kita tidak mengandalkan kekuatan manusia seutuhnya. Kalaupun ada kesempatan orang-orang lain menolong kita, ada cara-cara yang dikerjakan melalui dokter dan sebagainya kalau kita mengalami dalam pergumulan yang sakit. Saya percaya karya Roh Kudus pun bekerja. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, menyertai kita. Sehingga setiap hal yang kita kerjakan ke depan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Roh Allah turut bekerja bersama dengan kita. Sehingga firman yang kita baca tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi mari kita sama-sama ambil kekuatan itu. Dapat dari mana? Firman Tuhan yang kita baca, doa yang kita lakukan setiap hari, dan percaya kepada firman Tuhan menjadi kekuatan dan tuntunan hidup dalam hidup kita. Sehingga firman itu ada dalam hidup kita. Dikatakan jangan khawatir, dikatakan mengampuni. Karena waktu kita melakukan pengampunan, kita memperoleh kemerdekaan. Banyak orang bergumul dalam hubungan anak dengan mertua, dengan orang tua. Lepaskan pengampunan, maka kesembuhan terjadi. Berat pak rasanya tidak bisa. Bersama Yesus, lakukan dengan iman saudara. Lepaskan pengampunan, maka kemerdekaan terjadi dalam hidup saudara. Saudara menjadi orang yang hidup dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Ketika saudara mengalami pergumulan hari lepas hari dalam soal ekonomi, Tuhan berkata jangan khawatir. Memang rasanya pahit, rasanya susah, tapi percayalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Dia akan membuka jalan-jalan bagi kita. Karena Dia hidup, Dia selalu ada menyertai kita sekalian. Pastikan saudara dan saya hari ini memegang teguh apa yang Tuhan katakan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Datang sama Tuhan Yesus,
minta kekuatan melalui firman dan Roh Kudus-Nya. Setiap pergumulan yang saudara hadapi, biarkan saudara hadapi itu dengan ucapan syukur, maka iman kita bertumbuh. Waktu iman kita bertumbuh, setiap perkara-perkara yang akan kita hadapi ke depan, kita bisa melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya kasih dan setia Tuhan menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, lakukan dengan hal-hal indah dalam hidup saudara, sehingga saudara menyatakan kasih Tuhan bagi lingkungan kita, bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.